Percaya nggak ada naga tidur di tepi laut Rembang? Bukan mitos, tapi nyata adanya. Yuk ikut aku eksplor Pantai Batu Naga, destinasi unik di Rembang, Jawa Tengah yang bukan cuma cantik, tapi juga syarat nilai sejarah dan legenda lokal. Di sini, kamu nggak cuma disuguhi pemandangan laut yang menenangkan, tapi juga melihat formasi batu karang yang dipercaya menyerupai naga, ikon kuat yang menyimpan cerita rakyat sejak zaman dahulu. Konon katanya, tempat ini jadi saksi bisu peristiwa penting pada masa kerajaan dulu loh. Penasaran sama cerita lengkapnya? Yuk kita gali sejarahnya bareng-bareng sambil nikmatin keindahan Pantai Batu Naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, Cak Neng dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Umbak Segero Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Cak, sekarang saya di lokasi yang namanya Batu Naga ya. Entah masalahnya apa disebut Batu Naga. Batu Naga ini konon katanya adalah sebuah batu yang punya motif seperti naga, Cak. Punya motif seperti naga, Cak. Dan ini tepatnya lokasinya di sebelah timur Kecamatan Suluke. Kalau dari Pasar Suluke itu ke timur kira-kira 1 kilo lebih, Cak. Itu nanti kalau dari barat tetap kiri jalan, Cak ya. Lokasinya dan lokasi itu sudah SHM kalau tidak salah, Cak ya. Tapi untuk mengelola sejarahnya seperti apa dikatakan Batu Naga, kita akan telusuri, Cak. Selalu ikuti explore kami, Cak ya, sampai selesai. Di cewek ending cewek. Mam sebelah. Bocil-bocil. Ini katanya bentar apa? Semua hapur. Lihat enggak ya? Sudah. Kacamata suara. Cak. Lokasinya dekat jalan raya, Cak ya. Yang berliku-liku itu, Cak. Lah ini di bawahnya, Cak, di utaranya, Cak ya lokasinya. Dan cuacanya kayaknya kurang bersahabat, Cak. Anginnya kencang sekali dan ombaknya besar sekali, Cak. Seperti itu, ya. Batu Naga itu dulunya mohon maaf, ada kaitannya dengan cerita yang ada di Batu Gajah ya. Jadi ada kaitannya antara Batu Naga ini dengan Batu Gajah itu. Jadi acuannya adalah abad ke-15-an ya. Banyak anak muda di sana, Cak. Karena ini bisa acuan dibuat wisata, Cak ya. Dan itu tanpa ada
tiket masuk, Cak. Oh, Seperti itu, Cak. Ombaknya besar sekali. Cak, medannya ekstrim ya, karena ombaknya besar-besar. Saya kira batunya itu tidak akan nampak, Cak, karena persis di bawah batu-batu itu ya, batu naganya itu, Cak. Dari berbagai sumber yang kita gali pada tahun sekitar 1960 sampai 70 itu masih nampak utuh, saya masih nampak utuh, dan ada topongnya juga. Topong itu semacam itu, Cak, mahkotanya ya, semacam mahkota ya. Dan kalau ditelusuri lebih detail adalah kaitan erat antara batu naga dengan batu gajah itu, Cak, itu nyambung ya. Dan cerita ini diamini oleh warga yang ada di daerah Rembang, Seluke khususnya, pada tahun 60-70 itu, Cak, barangnya masih ada dan masih utuh, Cak. Dan itu ketika terjadi batu itu, ketika salah satu waliullah di abad ke-15 yaitu Sunan Bonang, Cak, itu berjalan-jalan di pantai sama muridnya, dan muridnya melihat ada seekor naga yang sangat besar, yang wakila ya, ekornya itu masih di gunung, ya, tapi kepalanya sudah ada di laut, Cak. Dan itu kaget betul waktu itu si murid ini ya. Terus murid ini berkata pada gurunya, yaitu beliau Sunan Bonang, bahwa itu ada naga besar mau ke laut, katanya. Tapi Mbah Bonang ini, dari sumber-sumber cerita yang kita dapat, Mbah Bonang ini berkata itu bukan naga, tapi hanya sebuah batu. Dan terjadilah batu itu, Cak, yang mirip sekali dengan naga. Itu, Cak, ya. Dan tempat lokasi ini di timurnya atau baratnya lokasi ini itu sekitar 500 meter itu tempat palagan, Cak, atau palagan itu semacam peperangan, adu duel antara Putri Sarijati dan Panglima Majapahit, Pak, Majapahit, Cak, ya. Itu tempatnya namanya Mbarwangen. Ya. Dari sini lokasi Batu Naga itu kisaran 300 meter lah ya, ke arah barat ya. Tikungan itu loh, Cak. Pas tikungan itu namanya Mbarwangen. Untuk iya dan tidaknya itu sebuah dongeng atau memang itu sebuah benar-benar kenyataan, wallahu alam, ya. Tapi lokasinya masih ada, cuma kita tidak bisa melihat batunya karena ombaknya ekstrim, ya. Dan itu bisa terlihat ketika ombaknya damai, ya, dan terlihat karang-karangnya, itu baru terlihat sekali. Anginnya kencang sekali, Cak, dan ombaknya ekstrim banget. Nah, lokasinya itu ada di sana, Cak, ya.
lokasi Batu Naganya itu. Kita kalau memang bisa memungkinkan kita turun Cak, tapi kalau tidak bisa mohon maaf ya. Cak, lokasinya ada di bawah sana ya batunya. Dan mohon maaf, kita tidak bisa turun Cak, karena ombaknya luar biasa Cak, besar sekali. Besar sekali Cak, dan kita sekali lagi mohon maaf ya Cak ya. Tapi lain waktu bisa ditelusuri Cak, atau memang kalau Cak Neng jalan-jalan di area sini bisa turun langsung ya, ketika lautnya sedang damai Cak. Ini kayaknya sedang marah ini Cak, hancur semua Cak ini. Dan ada sebuah gua, tapi gua itu mohon maaf tidak bisa kita ke sana Cak ya. Turun ke sana itu ada gua yang tembusnya Cak, salah satu atau beberapa sumber yang kita dapat tembusnya itu sampai ke itu loh Cak, jembatan yang dibuat oleh TNI itu Cak. Itu sebelahnya itu memang ada gua ya, tapi karena faktor tidak ada yang berani, jadi anak-anak muda sekarang tidak berani ke situ juga ya. Tapi dulunya ada, pernah orang ke sana masuk ya, masuk ke sana, hanya sebagian ya, tidak sampai apa ya, tidak sampai di shoot semua, atau dia tidak masuk menyeluruh untuk menelusuri gua itu Cak ya. Tapi setelah itu beliaunya menguji coba dengan memasukkan, mohon maaf, seekor hewan atau anjing Cak, anjing lacak seperti itu Cak ya. Dan ditunggu di gua yang sebelah sana itu Cak, ternyata keluar Cak. Berarti jaraknya itu kira-kira 2 kiloan Cak ya. Tapi karena kekurangan oksigen dan sebagainya, kemungkinan Cak, anjing lacak itu jadi nganu Cak, jadi semacam sakit ya, sakit ya. Itu di era 70-an Cak. Jadi kabar yang kita dapat seperti itu Cak. Kita akan kembali Cak ya. Kita sudah menunjukkan, intinya seperti itu Cak, bahwa di sini adalah Batu Naga Cak. Bisa dibuat semacam kongko-kongko ya, karena di atas sana Cak itu sudah ada rumah makannya seperti itu. Jadi masuk tidak dipungut biaya. Dan kita bisa bertempat di gazebo-gazebo yang tadi saya tunjukkan ya, langsung saja Cak ya. Ini ekstrim banget Cak, ekstrim banget ombaknya, luar biasa. Kameranya saja sampai terdorong Cak ini Cak, ngeri ya. Seperti itu. Kalau memang lewat daerah Pantura Cak ya, saya rekom
untuk mampir di daerah sini Cak, Batu Naga namanya. Kita bisa memandang laut lepas ya. Posisi kita di atas, dan itu sangat nyaman sekali Cak, untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan stres seperti itu Cak. Jadi kita jangan sampai asumsi saya untuk tidak mengerti tentang sejarah yang ada di daerah Rembang Cak, khususnya daerah Seluke Cak ya. Karena itu ternyata Cak, ketika kita kaitkan itu benar-benar connect Cak, di antara Batu Naga juga Batu Gajah ya. Dan mohon maaf kalau memang tadi ombaknya tidak besar Cak ya, saya yakin pasti nampak sekali Cak itu batunya Cak ya. Tapi lain waktu lah nanti kita bisa shoot ya, batunya seperti apa. Nanti kalau mengacu cerita-cerita dari bapak atau dari mbah kita, itu memang batunya itu seperti naga, agak kecil ya, dan itu ada mahkota atau topongnya, mahkotanya seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang punya indera keenam Cak, memang ekornya itu masih di gunung Cak, ceritanya seperti itu Cak. Ya nanti tidaknya wallahu alam, kita belum tahu itu ya soal itu. Tapi kalau memang batunya benar-benar ada Cak, makanya di tempat ini dinamakan Batu Gajah Cak. Dan Cak, seperti itu kisah Batu Naga Cak ya. Jangan lupa selalu ikuti episode-episode Ngobak Segoro yang akan datang Cak. Oke Cak, saya kira sudah cukup. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti vlog Ngombak Segoro di Batu Naga. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Matur nuwun.